Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan siang kali ini, kelompok 6 akan mencoba memaparkan hasil presentasinya, yaitu dengan judul Aplikasi Siklus Manajemen Sumber Daya Manusia dan Penggajian. Namun, sebelum kita menuju ke pembahasan, kita perkenalan dulu siapa saja anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada Cika Cahyati, yang kedua ada Puput Artika, kemudian Sukma Devi Arianti, Firda Nur Hidayati, kemudian ada Delia Saski Ananda, Silky Risdayana, dan Bagus Galindwi. Nah, sekarang kita langsung masuk ke pendahuluannya, yaitu siklus sumber daya manusia atau biasa disebut dengan MSDM atau juga penggajian, atau dalam bahasa aslinya adalah Human Resource Management atau HRM, atau juga biasa disebut dengan payroll cycle, merupakan aktivitas bisnis dan operasi pengolahan data terkait yang terus-menerus berhubungan dengan mengelola kemampuan pegawai secara efektif. Kemudian tugas-tugas yang lebih penting meliputi apa saja? Ada 6 tugas, yaitu yang pertama adalah merekrut dan memperkerjakan para pegawai baru. Yang kedua adalah pelatihan, dan yang ketiga penugasan pekerjaan. Yang keempat kompensasi atau biasa disebut dengan penggajian. Dan yang kelima adalah evaluasi kinerja. Dan yang terakhir yaitu mengeluarkan pegawai karena penghentian yang sukarela maupun tidak. Nah, untuk tugas yang nomor 1 dan yang nomor 6 itu dilakukan hanya sekali pada setiap pegawai. Sementara untuk tugas yang lainnya, yaitu meliputi tugas nomor 2 sampai dengan yang nomor 5, itu dijalankan berulang-ulang selama pegawai tersebut masih bekerja di suatu perusahaan. Nah, bab ini utamanya membahas tentang sistem penggajian. Karena apa? Karena para akuntan biasanya bertanggung jawab atas fungsi ini. Baik, untuk selanjutnya adalah sistem informasi siklus MSDM atau penggajian. Aktivitas-aktivitas terkait MSDM yaitu apa saja, berupa informasi mengenai perekrutan, kemudian ada pemecatan, pemindahan, pelatihan, dan lain sebagainya, dan kumpulan informasi mengenai penggunaan waktu pegawai yang terjadi untuk setiap harinya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bagannya atau figur 15.1. Teman-teman juga bisa melihat di PPT-nya. Kalau yang sekarang akan kita pelajari ini tentang tinjauan proses MSDM dan kebutuhan informasi. Keberhasilan sebuah organisasi itu bergantung pada pegawai yang memiliki kemampuan dan pegawai yang memiliki motivasi. Karena pengetahuan dan kemampuan mereka itu akan mempengaruhi kualitas dari barang serta jasa yang mereka berikan kepada pelanggan. Kemudian untuk sistem manajemen pengetahuan atau biasa disebut dengan knowledge management system itu tidak hanya berjalan seperti sebuah petunjuk yang mengidentifikasi area-area keahlian yang dimiliki oleh pegawai individu, tetapi juga menangkap dan menyimpan pengetahuan tersebut sehingga pengetahuan tersebut dapat dibagikan dan digunakan oleh yang lainnya. Kalau yang selanjutnya ini kita akan membahas tentang aktivitas siklus penggajian. Departemen MSDM itu memberikan informasi mengenai perekrutan, pemberhentian, dan perubahan tingkat pembayaran seperti apa? Seperti kenaikan gaji dan promosi jabatan. Nah, kalau kita lihat yang A, yaitu ada diagram konteks bagian penggajian dari siklus MSDM atau penggajian. Kita akan coba membaca diagram tersebut ya, atau figur 15.2, yaitu menunjukkan bahwa sejumlah cek yang mungkin elektronik merupakan output utama dari sistem penggajian. Para pegawai itu biasanya menerima cek individu sebagai kompensasi atas jasa mereka. Cek penggajian biasanya dikirim ke bank dengan tujuan untuk mentransfer atau memindahkan dari dana rekening umum perusahaan ke rekening penggajian perusahaan. Kemudian sejumlah cek juga diberikan ke agen-agen seperti pemerintah, perusahaan asuransi, kemudian organisasi lain untuk memenuhi kewajiban perusahaan seperti pajak dan premi asuransi. Sebagai tambahan, selanjutnya akan dibahas tentang sistem penggajian yang memberikan laporan untuk penggunaan internal dan eksternal.
Pada aktivitas siklus penggajian selanjutnya itu ada yang B, diagram arus data tingkat 0 untuk siklus penggajian. Baik ya, untuk diagram yang ini, diagram arus data tingkat 0 untuk siklus penggajian, figur 15.3 itu menunjukkan aktivitas-aktivitas dasar yang dilakukan dalam siklus penggajian. Setiap aktivitas menjelaskan bagaimana informasi diperlukan untuk menjalankan dan mengelola aktivitas yang dikumpulkan, diproses, dan yang kemudian akhirnya untuk disimpan. Perbarui database induk penggajian, di mana ini merupakan aktivitas pertama dalam siklus MSDM atau penggajian yang melibatkan perbaruan database untuk induk penggajian yang merefleksikan ke berbagai jenis perubahan yang memang diajukan secara internal seperti perekrutan baru, pemberhentian, perubahan dalam tingkat bayaran, dan perubahan gaji tertahan yang ditetapkan. Selain itu, secara berkala data induk memang perlu diperbaharui untuk menunjukkan perubahan-perubahan pada tarif pajak dan juga potongan untuk asuransi. Kemudian pada proses, seperti pada gambar, Departemen MSDM akan bertanggung jawab untuk memperbarui database penggajian yang memang diajukan secara internal yang berkaitan langsung dengan ketenagakerjaan. Kemudian Departemen Penggajiannya akan memperbarui informasi mengenai tarif pajak dan potongan penggajian lainnya ketika menerima pemberitahuan perubahan dari berbagai unit pemerintahan dan juga perusahaan asuransi. Kemudian ada ancaman dan pengendalian. Ancaman pertama adalah perubahan yang memang tak terotorisasi atas data induk penggajian yang dapat mengakibatkan peningkatan biaya pembayaran kepada pegawai yang tidak dibenarkan. Ada pengendalian yang pertamanya yaitu pemisahan tugas secara tepat. Jadi nantinya para pegawai MSDM sebaiknya tidak secara langsung untuk ikut serta dalam pemrosesan penggajian ataupun pendistribusian pada cek gaji. Hal ini untuk mencegah seseorang yang memang memiliki akses terhadap cek gaji untuk menciptakan pegawai fiktif dan mengubah tingkat bayaran yang kemudian mereka mengambil cek-cek palsu tersebut. Kemudian pengendalian akses sistem penggajian yang penting, di mana sistem tersebut seharusnya diatur untuk membandingkan ID pengguna dan kata sandi untuk sebuah matriks, di mana pengendalian akses dengan menjelaskan tindakan-tindakan apa saja yang memang diperbolehkan untuk dijalankan oleh setiap pegawai dan file-file apa saja yang diperbolehkan untuk diakses oleh para pegawai. Ancaman yang kedua yaitu ketidakakuratan dalam pembaruan data induk penggajian yang nantinya akan menghasilkan kesalahan pembayaran pegawai, juga denda karena memang tidak dibayarkan dalam jumlah benar, dan pajak penggajian kepada pemerintah. Nah, pengendaliannya dengan pengendalian integritas pemrosesan secara tepat yang didiskusikan dengan pengecekan validitas pada nomor pelanggan dan uji kelayakan terhadap perubahan yang sedang dibuat. Sebaiknya diterapkan ke seluruh transaksi-transaksi pada perubahan penggajian. Kemudian ada perbarui tarif dan pemotongan pajak, di mana ini merupakan aktivitas kedua dalam siklus MSDM atau penggajian. Nah, perubahannya biasanya terjadi ketika bagian penggajian menerima pembaruan mengenai perubahan dalam tarif pajak maupun potongan gaji lainnya dari berbagai unit pemerintah dan perusahaan asuransi. Yang selanjutnya yaitu memvalidasi data waktu dan kehadiran. Aktivitas ketiga dalam siklus penggajian adalah memvalidasi data waktu dan kehadiran pegawai. Informasi ini datang dalam berbagai bentuk bergantung kepada status pegawai, pembayaran pegawai. Untuk prosesnya menggunakan kartu waktu, yaitu untuk mencatat waktu kedatangan dan keberangkatan pegawai setiap harinya. Kartu waktu juga mencantumkan total jam kerja yang digunakan selama suatu periode pembayaran. Dan yang kedua yaitu lembar waktu. Para profesional pada organisasi jasa seperti KAP, kantor hukum, dan kantor konsultan itu menggunakan lembar waktu tersebut
untuk menentukan biaya dan secara akurat mengaitkan kepada para klien atas jasa yang telah diberikan perusahaan. Selanjutnya, aktivitas validasi data. Yang pertama itu skema pembayaran. Di sini terdapat 4. Yang pertama, kartu waktu digunakan untuk membayar pegawai yang berdasarkan per jam. Kedua, laporan tersendiri bagi profesional. Yang ketiga, komisi langsung atau komisi gaji plus dan insentif dan bonus. Selanjutnya, untuk prosedur, yang pertama yaitu Departemen Penggajian bertanggung jawab validasi catatan waktu pegawai. Bagi para pegawai publik, validasi melibatkan perbandingan jumlah waktu kerja dengan waktu yang digunakan pada setiap kerja. Yang ketiga, petugas penggajian menghitung total dan memasukkan bersama-sama dengan data waktu. Dan yang keempat, total nilai akan dihitung ulang oleh komputer setelah langkah-langkah proses berikutnya. Dan selanjutnya itu, data transaksi penggajian dimasukkan melalui terminal online. Dan yang terakhir, pengecekan dilakukan pada setiap catatan waktu dan kehadiran. Selanjutnya, ada peluang untuk menggunakan teknologi informasi. Yang pertama yaitu mengumpulkan data waktu dan kehadiran pegawai secara elektronis sebagai ganti dokumen kertas. Yang kedua, penggunaan pembaca kartu untuk mengumpulkan data waktu kerja. Dan selanjutnya, penggunaan jam waktu elektronis. Ancaman dan pengendalian. Untuk ancaman utama terhadap aktivitas penggajian adalah data waktu dan kehadiran yang tidak akurat. Nah, untuk pengendaliannya ada beberapa cara. Yang pertama, otomatisasi data sumber pengendalian. Nah, di sini dapat mengurangi risiko kesalahan yang tidak diinginkan dalam pengumpulan data waktu dan kehadiran. Yang kedua, teknologi informasi atau TI juga dapat mengurangi risiko ketidakakuratan yang disengaja untuk data waktu dan kehadiran. Selain itu, di sini juga bisa dilakukan dengan meminta para supervisor departemen untuk memeriksa dan menyetujui kartu waktu dan kartu jam kerja. Hal ini karena dapat memberikan sebuah pengendalian detektif pada keakuratan data waktu dan kehadiran. Selanjutnya yaitu mempersiapkan penggajian. Langkah ketiga dalam siklus penggajian di sini adalah menyiapkan penggajian. Selanjutnya ada proses. Urutan aktivitas-aktivitas untuk memproses penggajian diantaranya yang pertama, transaksi penggajian diedit dan transaksi yang divalidasi, kemudian disortir berdasarkan nomor pegawai. Selanjutnya, file transaksi penggajian yang disortir kemudian digunakan untuk menyiapkan cek gaji pegawai. Yang ketiga, seluruh potongan penggajian dijumlahkan dan totalnya digunakan untuk mengurangi gaji kotor sehingga akan didapatkan gaji bersih. Yang keempat, ketika gaji bersih dihitung, dasar year to date untuk gaji kotor, potongan dan gaji bersih dalam setiap catatan pegawai pada file induk penggajian diperbarui. Dan yang kelima, dasar penggajian dan potongan akan dibuat. Dan yang terakhir, nantinya sistem akan mencetak cek gaji pegawai. Selanjutnya itu ada untuk persiapan penggajian. Ada yang pertama, data mengenai jam kerja diberikan dari departemen tempat pegawai itu bekerja. Yang kedua, informasi tingkat gaji didapatkan dari file induk penggajian. Dan yang ketiga, orang yang bertanggung jawab membuat cek pembayaran tidak dapat membuat rekod baru ke file ini. Untuk menyiapkan penggajian, kita perlu mematuhi prosedur. Yang pertama, pemrosesan penggajian dilakukan dalam Departemen Operasi Komputer. Yang kedua, file transaksi penggajian diurut berdasarkan nomor pegawai. Yang ketiga, file data yang telah diurutkan kemudian digunakan untuk membuat cek gaji pegawai. Selanjutnya, semua potongan penggajian akan dijumlah dan totalnya dikurangkan dari gaji kotor untuk mendapatkan gaji bersih. Potongan penggajian sendiri terdiri dari potongan pajak penghasilan dan potongan sukarela. Dan yang terakhir, daftar penggajian dan cek gaji pegawai akan dicetak. Peluang untuk menggunakan teknologi informasi. Di sini ada 3. Yang pertama, menghasilkan dan menyalurkan laporan penggajian elektronis daripada laporan kertas.
yang kedua terminal online, dan yang ketiga internet perusahaan. Yang selanjutnya ada ancaman dari mempersiapkan penggajian. Yang pertama, kerumitan pemrosesan penggajian, terutama berbagai ketentuan hukum pajak, membuat pemrosesan penggajian menjadi rawan kesalahan. Yang kedua, kesalahan pemrosesan dapat menurunkan semangat kerja pegawai, terutama jika cek gaji terlambat. Yang ketiga, kesalahan pemrosesan juga dapat mengakibatkan denda jika kesalahan berujung pada kegagalan untuk membayar pajak gaji kepada pemerintah dengan jumlah yang sesuai. Dan yang selanjutnya atau yang terakhir adalah kegagalan untuk mengimplementasikan pemotongan upah pegawai dan membayarkan dana tersebut ke pihak yang sesuai secara akurat juga dapat berakibat pada denda keuangan. Ada pengendalian. Adapun 3 jenis pengendalian integritas pemrosesan yang dapat mengurangi ancaman kesalahan penggajian. Di sini yang pertama ada total batch atau batch total. Yang kedua melakukan cross voting dari daftar penggajian atau cross voting the payroll register. Dan yang ketiga akun clear penggajian atau payroll clearing account. Kemudian selanjutnya ada mengeluarkan penggajian atau membayar gaji. Sebagian besar pegawai dibayar dengan menggunakan cek atau dengan penyimpanan langsung gaji bersih ke rekening bank pribadi mereka. Prosesnya yaitu, setelah cek gaji disiapkan, petugas penggajian memeriksa dan menyetujui daftar penggajian. Setelah memeriksa daftar penggajian dan voucher pencairan, kasir kemudian menyiapkan dan menandatangani sebuah cek atau mengajukan sebuah transaksi Electronic Fund Transfer atau EFT yang mentransfer dana dari rekening bank penggajian perusahaan. Jika organisasi masih menerbitkan cek kertas, kasir juga memeriksa, menandatangani, dan mendistribusikan cek gaji pegawai. Kasir tersebut segera mentransfer kembali segala cek gaji yang tidak diakui dalam rekening bank perusahaan. Sebuah daftar cek gaji yang tidak diklaim kemudian dikirim ke Departemen Audit Internal untuk penyelidikan lebih lanjut. Kemudian selanjutnya ada setoran langsung. Setoran langsung adalah satu cara untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya pemrosesan penggajian. Setoran langsung menyediakan penghematan kepada para atasan dengan menghapus biaya pembelian, pemrosesan, dan pendistribusian cek kertas. Para pegawai yang dibayar dengan setoran langsung biasanya menerima sebuah salinan cek gaji yang mengindikasikan jumlah yang disetor bersama dengan laporan pendapatan. Sistem penggajian tersebut harus menghasilkan serangkaian file setoran penggajian satu-satu untuk masing-masing bank di mana setoran penggajian dibuat. Setiap file memuat sebuah catatan untuk setiap pegawai yang rekeningnya dikelola bank tertentu. Kemudian selanjutnya, peluang pemakaian teknologi informasi dalam mengeluarkan penggajian dan membayar gaji. Yang pertama itu ada penyimpanan langsung, kemudian yang kedua ada outsourcing untuk fungsi penggajian dan SDM mereka ke Biro Jasa Penggajian dan Organisasi Tenaga Kerja. Kemudian selanjutnya ada ancaman dan pengendalian. Ancaman dalam proses penggajian adalah pencurian cek gaji, penerbitan cek gaji ke pegawai fiktif, atau penerbitan cek gaji ke pegawai yang telah diberhentikan. Hal ini dapat menimbulkan peningkatan biaya dan hilangnya kas. Menerapkan pengendalian pada penggajian terkait pengeluaran kas dapat mengatasi ancaman tersebut. Yang pertama dengan akses terhadap cek gaji kosong dan terhadap mesin tanda tangan cek harus dibatasi. Begitu pula dengan kewenangan untuk mengotorisasi transaksi EFT harus dipersempit dan dikendalikan melalui penggunaan autentikasi multifaktor yang kuat. Kemudian yang kedua, seluruh cek penggajian harus secara urut dinomori dan secara periodik diperhitungkan. Jika penggajian dibuat melalui setoran langsung, seluruh transaksi EFT harus ditinjau. Kemudian yang ketiga, kasir harus menandatangani seluruh cek penggajian hanya ketika didukung dokumentasi yang layak. Cek penggajian tidak boleh ditarik melalui rekening bank umum organisasi. Sebagai gantinya, untuk tujuan pengendalian sebuah rekening bank penggajian yang terpisah harus digunakan.
Dengan melakukan hal tersebut dapat membatasi dampak kerugian perusahaan terhadap jumlah kas dalam rekening penggajian terpisah. Selanjutnya yaitu menghitung dan mengeluarkan PPh yang dibayar pegawai serta potongan sukarela. Aktivitas penggajian terakhir adalah menghitung serta membayar pajak gaji dan penghasilan pegawai kepada pemerintah atau entitas lain yang sesuai. Di mana prosesnya yang pertama yaitu atasan harus membayar pajak Social Security sebagai tambahan terhadap jumlah potongan dari cek gaji pegawai. Selanjutnya, ada pula banyak atasan yang menawarkan pegawai mereka rencana manfaat fleksibel di mana setiap pegawai menerima beberapa perlindungan minimum pada asuransi medis, dana pensiun, dan kontribusi amal. Selanjutnya yaitu ancaman utama dalam aktivitas ini adalah kegagalan untuk memenuhi pembayaran yang diperlukan, pembayaran yang tidak tepat waktu, atau penggajian dan manfaat. Oleh sebab itu, manajemen yang efektif dan efisien atas fungsi penggajian MSDM menjadi semakin penting. Selanjutnya yaitu menghitung kompensasi pajak yang dibayar perusahaan. Yang pertama yaitu perusahaan membayar beberapa pajak penghasilan dan kompensasi pegawai secara langsung. Selanjutnya yaitu hukum federal dan negara bagian juga mensyaratkan perusahaan untuk memberikan kontribusi dalam persentase tertentu ke setiap gaji kotor pegawai. Yang ketiga yaitu perusahaan seringkali memberikan kontribusi atau menanggung keseluruhan pembayaran premi asuransi kesehatan, cacat, dan jiwa untuk para pegawai. Yang keempat yaitu banyak perusahaan yang juga menawarkan pada para pegawai mereka rencana kompensasi fleksibel. Yang terakhir yaitu banyak pula perusahaan yang menawarkan serta memberikan kontribusi atas pilihan rencana tabungan hari tua. Selanjutnya yaitu keluarkan pajak penghasilan dan juga potongan lain-lain. Organisasi harus secara periodik membuat cek atau menggunakan transfer dana secara elektronis untuk membayar berbagai kewajiban pajak yang terjadi. Yang kedua yaitu lembaga pemerintah terkait menspesifikasikan waktu untuk pembayaran ini. Yang ketiga yaitu dana yang secara sukarela dikurangi dari cek gaji pegawai untuk berbagai kompensasi seperti rencana tabungan gaji harus dibayarkan ke organisasi. Baik, selanjutnya ada fungsi ancaman serta pengendalian di dalam SIA atau Sistem Informasi Akuntansi. Fungsi utama SIA dalam manajemen SDM atau penggajian ini adalah menyediakan pengendalian internal yang memadai dan menyeluruh agar dapat memastikan terpenuhinya berbagai macam tujuan yang ada. Di antaranya semua jenis transaksi ini penggajian diotorisasi dengan benar. Kemudian semua jenis transaksi penggajian yang dicatat ini valid dan dilakukan secara akurat. Kemudian selanjutnya peraturan pemerintah terkait yang berhubungan dengan pengiriman pajak dan pengisian laporan penggajian serta MSDM ini sudah terpenuhi. Kemudian selanjutnya ada aset baik itu kas ataupun data dijaga dari kehilangan atau pencurian. Dan yang terakhir, segala jenis aktivitas siklus manajemen SDM atau penggajian dilakukan secara efektif serta efisien. Baik, selanjutnya ada ancaman dan pengendalian di dalam SIA. Teman-teman bisa lihat dan menyimak bersama pada tabel yang sudah disajikan, tabel 15-1, tentang ancaman dan pengendalian di dalam siklus penggajian atau MSDM. Nah, yang namanya siklus terlebih lagi ini mengacu kepada siklus penggajian. Di dalamnya terdapat berbagai macam jenis aktivitas yang ada. Mulai dari permasalahan umum di seluruh siklus MSDM, kemudian ada memperbarui data induk penggajian, memvalidasi data waktu dan kehadiran, menyiapkan penggajian, mengeluarkan penggajian, dan yang terakhir ini ada membayar pajak gaji dan pengurangan lainnya.
Yang namanya aktivitas, segala jenis aktivitas, terlebih dalam siklus penggajian, tentunya banyak sekali kendala, ancaman, ataupun hambatan yang ada. Nah, di sini perlu adanya peran aktif pengendalian yang menyeluruh dan baik serta efektif dan efisien untuk menciptakan suatu sistem pengendalian yang dirasa ini baik untuk digunakan dalam siklus penggajian ataupun MSDM. Oke, kemudian melanjutkan dan masih berhubungan dengan tabel 15-1 yang menunjukkan bahwa seluruh aktivitas dalam siklus MSDM atau penggajian ini bergantung pada database terintegrasi yang memuat segala jenis informasi mengenai pegawai, penggajian, dan penggunaan waktu oleh pegawai. Setidaknya ada beberapa ancaman umum di dalamnya. Ancaman umum yang pertama yang dicantumkan pada tabel 15-1 merupakan data induk yang tidak akurat atau tidak valid. Salah satu cara untuk mengurangi ancaman ketidakakuratan ini atau ketidakvalidan data induk yaitu menggunakan berbagai pengendalian yang terintegrasi pemrosesan untuk meminimalkan segala jenis risiko dalam kesalahan input data. Selanjutnya, ancaman umum yang kedua dalam siklus MSDM atau penggajian adalah pengungkapan yang tidak diotorisasi atas informasi sensitif, seperti gaji dan evaluasi kinerja untuk pegawai individu. Kemudian ancaman umum yang ketiga dalam siklus MSDM terkait hilang atau rusaknya data induk yang ada. Dan ancaman umum yang keempat dalam siklus MSDM atau penggajian adalah mempekerjakan pegawai yang tidak berkualifikasi atau bukan seorang pencuri. Ancaman umum kelima dalam siklus MSDM ini adalah pelanggaran atas hukum dan peraturan terkait perekrutan serta pemecatan pegawai secara tepat. Oke, selanjutnya ada ancaman dan pengendalian lainnya yang dapat ditemukan dan bisa diaplikasikan. Setidaknya ada 8 ancaman yang bisa diidentifikasi. Yang pertama ini mempekerjakan pegawai yang tidak berkualifikasi, kemudian pelanggaran hukum ketenagakerjaan, perubahan file induk penggajian tanpa otorisasi, kemudian ada data waktu yang tidak akurat, ada pemrosesan penggajian yang tidak akurat juga, ada pencurian atau distribusi cek gaji tipuan, kemudian ada kehilangan atau pengungkapan data tanpa otorisasi, dan yang terakhir, ancaman yang terakhir ada kinerja yang kurang baik. Kemudian pengendalian atas ancaman yang ada. Setidaknya ada 11 pengendalian. Di antaranya yang pertama, prosedur pembekerjaan yang baik termasuk verifikasi kehilangan pelamar kerja. Kemudian yang kedua ada dokumentasi yang lengkap atas prosedur untuk mempekerjakan. Kemudian yang ketiga pemindahan tugas. Keempat ada total batch dan pengendalian aplikasi lain. Kemudian yang kelima ada sorotan langsung. Kemudian selanjutnya ada distribusi cek gaji. Ini dilakukan oleh seorang yang independen dari proses penggajian. Selanjutnya ada penyelidikan cek gaji yang tidak diklaim. Kemudian ada penggunaan rekening giro terpisah untuk penggajian. Ada pengendalian akses. Kemudian prosedur pembuatan cadangan. Dan yang terakhir dengan cara enkripsi data. Selanjutnya ada opsi outsourcing, biro jasa penggajian, dan organisasi pengusaha profesional. Dalam sebuah upaya untuk mengurangi biaya, banyak organisasi ini mengalihdayakan atau outsourcing fungsi penggajiannya dan MSDM ke biro jasa penggajian atau ke dalam organisasi pengusaha profesional. Biro jasa penggajian atau biasa disebut dengan payroll service bureau
merupakan suatu organisasi yang mengelola file induk penggajian untuk tiap kliennya dan menjalankan aktivitas pemrosesan penggajiannya untuk sebuah bayaran. Sebuah organisasi pengusaha profesional mengelola data induk penggajian untuk tiap-tiap kliennya dan memproses penggajian untuk mereka. Sebuah organisasi pengusaha profesional tidak hanya memproses penggajian, tetapi juga memberikan jasa manajemen sumber daya manusia, seperti desain pemanfaatan pegawai, serta administrasi. Nah, Biro Jasa Penggajian dan PIO biasanya menarik bagi perusahaan kecil dan menengah. Hal ini dikarenakan yang pertama dapat mengurangi biaya, kemudian yang kedua jangkauan manfaat yang lebih luas, dan yang terakhir pembebasan atas sumber daya komputer. Nah, teman-teman semua, kita tiba di materi terakhir, yaitu tentang keputusan-keputusan penting, kebutuhan informasi, dan juga model data. Nah, salah satu fungsi SIA adalah memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Sistem penggajian itu harus didesain untuk mengumpulkan dan mengintegrasikan data biaya dengan jenis informasi lainnya agar memungkinkan pihak manajemen membuat jenis keputusan sebagai berikut. Nah, keputusannya ini apa saja? Keputusannya itu bisa kebutuhan pegawai di masa mendatang, kinerja pegawai, moral pegawai, kemudian ada efisiensi dan efektivitas pemrosesan penggajian. Nah, beberapa informasi biaya diberikan oleh sistem penggajian. Untuk informasi lainnya seperti data tentang keahlian pegawai itu biasanya diberikan oleh sistem manajemen SDM. Ada juga informasi lainnya seperti data mengenai moral pegawai. Itu biasanya tidak dikumpulkan baik oleh sistem manajemen SDM atau penggajian. Nah, sekarang kita ke model data siklus penggajian. Jadi seperti ini ya teman-teman. Hubungan antara keahlian dan perekrutan itu dari satu ke banyak. Nah, kalau kita lihat hubungan banyak ke banyak, itu contohnya apa? Itu bisa antara keahlian dan perekrutan yang mencerminkan fakta bahwa setiap iklan dapat mencari beberapa keahlian tertentu dan bahwa dengan berjalannya waktu mungkin saja terdapat beberapa iklan untuk sebuah keahlian tertentu. Kemudian kalau hubungan antara kegiatan perekrutan dan lamaran pekerjaan itu apa? Nah, hubungannya itu adalah dari banyak ke banyak. Yang pertama, karena banyak orang yang biasanya melamar untuk setiap lowongan pekerjaan. Dan yang kedua, tapi mereka juga dapat mengirimkan lamaran ke lebih dari satu kegiatan perekrutan. Mungkin itu dulu teman-teman yang bisa disampaikan oleh kelompok 6. Selebihnya kami ucapkan terima kasih dan kami juga memohon maaf atas kekurangan yang telah dipaparkan dalam penyampaian video ini maupun presentasi. Assalamualaikum.